Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pertemuan hari ini. Hari ini kita sekolah PKH seperti biasa ya Ibu, Bapak-bapak. Terakhir kemarin sekolah PKH tentang apa Bapak Ibu? Ya Bu, ada. Ya apa bisa disebutkan? Menjadi orang tua yang lebih baik. Oke, bisa coba tolong dibuka buku pintarnya tentang mengasuh anak ya. Kemarin sudah mempraktekkan kepada anaknya Bapak mungkin? Sudah. Kemarin apa yang sudah dipraktekkan? Mungkin bisa diceritakan. Contohnya sejalan dengan perbuatan dan perkataan. Nah ya betul ya. Jadi memang harus seperti itu. Jika membuat aturan kita juga harus mematuhi peraturannya ya. Seperti melarang anak main HP. Lah kok ternyata kita main HP. Kira-kira adil enggak Bu seperti itu? Kurang adil. Saya sekedar mengingatkan ya Bapak Ibu. Intinya adalah perilaku anak ini berkaitan erat dengan perasaan mereka. Jika mereka menangis berarti dia perasaannya sedang sedih. Jika mereka tertawa bahagia berarti perasaannya sedang bahagia. Kemudian yang kedua adalah semakin anak merasakan kebahagiaan maka semakin banyak pula perilaku baik yang dia lakukan. Gitu ya. Salah satunya adalah jika Bapak Ibu sering-sering memuji anak ketika melakukan perbuatan yang baik, maka anak akan menjadi lebih bersemangat ya. Ketika lebih bersemangat, maka dia akan sering-sering melakukan kegiatan positif. Bapak Ibu, hari ini yang akan kita diskusikan adalah memberikan perhatian kepada anak yang berperilaku baik dan memuji anak ya, agar ini perilaku baiknya semakin bertambah. Nah, untuk Bapak Budi, dari anak jenengan, kira-kira sifat baik apa yang paling menonjol yang bisa jenengan lihat? Yang bisa Anda lihat? Dia itu ceria orangnya, jadi kadang juga mudah diminta tolong. Ibunya kadang meminta tolong ambilkan air, diambilkan. Nah, yaitu sifat baik yang menonjol ya, jadi bisa dimintai tolong ketika membutuhkan bantuan. Itu tadi termasuk sifat yang baik ya, yang menonjol dari anaknya Bapak Budi. Nah, dari situ kira-kira yang jenengan lakukan apa anaknya jenengan puji atau dibiarkan saja? Iya. Dipuji ya? Iya, saya puji. Oke, baik. Jadi mungkin di sini harapan saya Bapak Ibu bisa mempraktekkan ya untuk memuji anak ketika anak-anaknya melakukan hal yang baik, entah tiba-tiba membantu, entah kadang anak menawarkan diri, "Bu, saya mau nyapu," atau bagaimana. Nah, itu sering-sering kita berarti ini ya, kesimpulannya adalah perasaan anak ketika kita puji pasti dia akan merasa bahagia. Sama halnya dengan kita, ketika kita dipuji oleh orang lain pasti kita akan merasa bahagia, ada perasaan bahagia. Nah, itu yang dirasakan juga terhadap anak-anak. Kemudian yang kedua adalah dengan cara memuji anak, maka kita bisa meningkatkan perilaku baik dari anak. Karena anak merasa lebih bersemangat ketika kita puji, terutama oleh orang tuanya. Jadi, monggo mulai hari ini bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu untuk memuji anak. Untuk selanjutnya kita tonton video ya Bapak Ibu. Terima kasih sayang, kamu sudah sangat membantu ibu. Sekarang kamu. Nah, dari film tadi apa yang isinya apa? Tentang apa film tadi? Film yang barusan kita putar. Tentang kebaikan anak, kemandirian anak. Jadi dalam video tersebut intinya si anak dari Ibu Lili, namanya Ibu Lili ya. Nah, anak dari Ibu Lili melakukan hal yang positif, melakukan hal yang baik. Sehingga dari sini si Ibu Lili, ibu dari anak tersebut, memberi pujian kepada anaknya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyuarakan pendapatnya. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada materi tentang cara meningkatkan perilaku baik pada anak. Nah, yang pertama adalah memuji sifat dan perilaku baik pada anak. Ini jelas ya, ketika anak dipuji otomatis perasaannya menjadi bahagia, gembira. Sehingga ketika dia punya perasaan yang bahagia, maka dia akan banyak melakukan hal-hal yang positif. Ya, betul sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai dengan kemampuan orang tua. Penghargaan di sini yang dimaksud ketika dia melakukan hal yang baik, hal yang berprestasi, maka kita bisa memberi hadiah. Hadiah tidak perlu yang mahal ya. Bisa kita ajak jalan-jalan misalnya ke alun-alun, atau kita ajak bermain layang-layang, itu juga termasuk dari penghargaan. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kemudian materi yang akan kita diskusikan selanjutnya adalah tentang mempelajari cara menghadapi perilaku buruk pada anak. Nah, kadang-kadang kan tidak jarang pula anak melakukan kesalahan atau melakukan perilaku yang buruk. Seperti itu ya, contohnya misalkan lari-lari tidak terkontrol. Nah, kira-kira Bapak Ibu sebagai orang tua apa yang jenengan lakukan?
Apakah dicip-cupit atau dicewer atau hanya dimarahi secara verbal atau bagaimana? Kalau dari bapak itu biasanya makan bukan dibiarkan ya, tapi diawasi dari jauh. Jadi mungkin gambarannya seperti ini, Bapak Ibu mungkin bisa dipraktekkan tangannya ke depan 2. Kemudian bayangkan di telapak tangan ini ada pasir yang penuh. Kemudian silakan digenggam semakin lama semakin erat. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Pasirnya akan jatuh sedikit demi sedikit. Pasirnya akan jatuh sedikit demi sedikit. Nah, itu adalah gambaran kita ketika berarti kesimpulannya apa kalau dikaitkan dengan anak-anak? Kesimpulannya kita tuh tidak bisa terlalu menggenggam anak terlalu erat. Jadi ketika kita genggam terlalu erat malah nggak bisa kita pegang, malah jatuh. Malah jatuh. Iya, malah nggak sesuai yang kita harapkan. Tidak sesuai diharapkan, iya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi semakin kita menggenggam anak-anak, menggenggam atau mengekang ya, kalau bahasa zaman sekarang itu mengekang anak, perilaku anak, tidak membebaskan anak dalam arti kondisi yang positif, maka kelakuan baik anak pun juga akan menghilang gitu. Saya juga mengingatkan ya bahwa kekerasan itu juga salah satu contohnya. Mencubit itu termasuk kekerasan bukan? Iya. Termasuk ya. Memarahi anak dengan cara mengolok-olok, mengejek, merendahkan, itu termasuk kekerasan bukan? Ya. Termasuk kekerasan. Jadi memang kekerasan itu ada 2 ya, kekerasan fisik dan juga secara verbal. Nah, sebenarnya semua masalah itu bisa diselesaikan tanpa kekerasan ya, tidak harus dengan kekerasan. Intinya di sini saya mengingatkan bahwa kekerasan itu tidak menyelesaikan sebuah masalah, gitu, terutama ketika mendidik anak-anak. Sehingga dari sini kita akan membahas tentang dampak kekerasan terhadap anak-anak. Bisa dilihat ya flipchart-nya atau dari gambarnya. Nah, di sini yang kita jelaskan dampak negatif, karena kekerasan itu tidak ada yang namanya dampak positif dari kekerasan ya. Pasti hasilnya akan negatif. Yang pertama dari dampak fisiknya. Dampak fisiknya apa? Kalau terjadi kekerasan, anak menjadi apa? Memar, kemudian artinya fisiknya menjadi terganggu, tidak sesehat pada anak-anak umumnya. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua adalah non fisik. Non fisik itu ada banyak sekali jenisnya. Dia lebih menyerang ke mental anaknya, sikap anaknya, perilaku anaknya. Contoh, karena orang tua sering memarahi anak, otomatis secara tidak langsung orang tua mengajarkan anak kalau menyelesaikan suatu masalah harus diselesaikan dengan cara marah-marah gitu. Sehingga semakin lama anak akan menjadi. Kemudian ada juga anak yang merasa tidak percaya diri karena dia sering mungkin dilarang oleh ibunya, sering dilarang, tidak dibebaskan, kurang dibebaskan, sering dimarahi, ini salah, itu salah, sehingga anak sulit untuk mengambil keputusan. Sehingga ya itu tadi, dia tidak percaya diri untuk mengambil keputusan sendiri. Yang terakhir juga anak menjadi sulit berkonsentrasi. Itu ya. Intinya kesimpulannya adalah kekerasan tidak baik ya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali jika memang tujuannya mendidik, bukan karena emosi, bukan karena hal-hal yang cenderung merendahkan anaknya itu. Karena di luar sana kadang banyak sekali orang tua yang kebingungan bagaimana mengatasi anak yang tidak bisa dikendalikan, sehingga ujung-ujungnya adalah melakukan kekerasan fisik, entah mencubit, entah dicewer, atau bahkan dimarahi habis-habisan gitu. Jadi intinya itu. Nah, dari sini monggo Bapak Ibu untuk dipraktekkan di rumah nggih. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, materi selanjutnya adalah tips dan trik cara mengurangi perilaku buruk pada anak. Nah, barangkali nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Nah, yang pertama adalah membuat lingkungan aman bagi anak. Jadi lingkungan, pastikan lingkungan di rumah aman ya, aman dari apa contohnya? Tajam, tajam, tempat berbahaya, terutama kalau rumahnya di pinggir jalan raya, barangkali bisa dipagar rumahnya. Itu salah satu bentuk membuat lingkungan aman bagi anak. Yang kedua adalah membatasi anak menonton TV. Kalau zaman dulu memang nonton TV, nggih. Kalau zaman sekarang apa Bapak Ibu? Bermain HP. Jadi membatasi, atau bila perlu dijadwal, ada jadwal atau membuat kesepakatan dengan anak di awal. Kemudian mengalihkan perhatian anak. Nah, ini ketika anak rewel itu
rewel, kemudian tantrum. Biasanya kalau tantrum alangkah baiknya kita diamkan ya Bapak Ibu, sebenarnya kita diamkan sampai anak memang benar-benar melampiaskan emosinya. Ketika dia sudah lega, maka dia akan berhenti dengan sendiri. Kemudian menjelaskan akibat dari perilaku buruk. Nah, terutama Bapak Budi nih, anaknya kan sudah 4 tahun, sudah bisa diajak berkomunikasi. Nah, barangkali anaknya ketika melakukan hal-hal yang termasuk salah atau buruk, walaupun tidak sengaja atau disengaja, wajib menjelaskan kenapa sih kok tidak boleh dilakukan ini, kenapa sih kok hal ini buruk, gitu ya. Kemudian selanjutnya cara mengurangi perilaku anak usia 2-8 tahun. Nah, usia-usia ini sudah bisa diajak untuk berkomunikasi, mulai bisa diajak berkomunikasi. Apa saja? Yang pertama adalah sama ya, menjelaskan akibat dari perilaku buruk tadi. Kemudian membuat aturan bersama anak. Jadi ada aturan, misalkan perjanjian di awal, boleh memegang HP ketika setelah pulang ngaji atau setelah pulang sekolah. Itu jadi harus ditetapkan peraturan bersama anak. Kemudian memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Jadi modelnya seperti menghukum anak ya. Menghukum anak ketika anak melakukan kesalahan, setelah diberi penjelasan tidak mengerti, maka dihukum di pojokan. Terus kamu berdiri di pojokan sana, kemudian pikirkan tadi kesalahan apa yang sudah kamu perbuat gitu. Kemudian mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Namanya anak-anak pasti caper nih kalau tidak diperhatikan. Pasti akan ada aja ulahnya agar orang tuanya memperhatikan si anak tadi. Selama yang dilakukan tidak berbahaya, maka ya sudah, tetap diawasi tapi dibiarkan saja. Ngantuk Bapak Ibu? Ngantuk, oke. Kalau ngantuk kita tepuk ini dulu ya, tepuk P2K2 ya, nanti tirukan saya. Oh, tepuk semangat aja, nanti tirukan saya. Jadi nanti gini, kalau saya bilang tepuk semangat, semangat, gitu ya Bapak Ibu. Yang kenceng, yang semangat. Tepuk semangat, semangat. Sekarang kan tuh? Ya. Lumayan. Kita lanjut ya. Kita lanjut menonton video ya, Bapak Ibu. Ya. Ibu tahu kalau merasa menyesal karena sudah dikeluarkan. Nah, dari video tadi isinya apa, Bapak Ibu? Tentang apa? Tentang hukuman Hukuman kepada siapa? pada anak. Masih belum ada hukumannya, tapi sebatas perjanjian saja nih, modelnya sebatas perjanjian bahwa konsekuensi apa yang akan aku terima ketika telah melakukan kesalahan tadi, intinya begitu. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang, tetap ya masih lanjutan ini, jadi kita akan membuka video lagi tentang hukuman apa yang akan diterima Agus ketika dia melakukan kesalahan. Kita lihat videonya. Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Isi dari video tadi apa? Bapak Budi mungkin? Isinya itu karena kakaknya ini tadi mengganggu adiknya. Nah, orang tuanya merasa kesal karena banyak pekerjaan, akhirnya membutuhkan waktu, akhirnya dihukumlah di pojokan. Jadi itu tadi seputar hukuman yang diterima si Agus karena melakukan kesalahan atau mengganggu adiknya. Jadi sangat wajar ketika orang tua merasa emosi ya Bapak Ibu, bukan berarti orang tua itu tidak boleh emosi, harus menahan emosinya, tidak seperti itu dan lain-lain. Sehingga solusinya jika sudah terjadi seperti ini, maka orang tua juga perlu waktu sendiri untuk menenangkan diri sendiri. Selain itu, di sisi lain juga memberikan waktu kepada anak untuk merenungkan kesalahan apa yang terjadi yang telah dilakukan oleh anak. Bisa dipahami dari sini Bapak Ibu? Ya, bisa nggih. Kemudian film lagi, monggo bisa dilihat. Maaf ya Ibu, sebentar. Nah, video tadi isinya apa, Bapak Ibu? Tentang apa? Tentang anak yang merengek ingin beli es. Ya, betul ya. Jadi intinya si anak tadi namanya Ita ya, dalam di film tadi namanya Ita, dia merengek minta es krim. Tujuannya apa? Tujuannya mencari perhatian kepada orang tuanya gitu. Namanya anak, wajar sekali ketika orang tua sibuk sendiri, dalam arti sedang ngobrol dengan orang lain, otomatis dia merasa kok aku tidak diperhatikan. Akhirnya dia mencari aktivitas agar orang tuanya menarik. Ya, baik, terima kasih Bapak Budi atas tanggapannya. Mungkin barangkali nanti ibu-ibu yang lain juga memberi tanggapan ya ibu-ibu.
Kemudian selanjutnya saya akan memberikan tugas untuk Bapak Ibu ya, monggo bisa dipraktekkan dan dijawab. Buka buku pintarnya nih, buka buku pintarnya halaman 20. Nah, di situ ada cerita A, cerita B, cerita C. Nah, untuk Bapak Budi saya beri tugas di cerita A ya. Jadi dari kasus tersebut kira-kira apa yang harus dilakukan Ibu Lili. Nah, nanti jelaskan, baca soalnya nanti kemudian jelaskan. Monggo saya beri waktu 5 sampai 10 menit ya untuk mengerjakan tugas tersebut. Sudah selesai Bapak Ibu? Ya. Sudah. Monggo untuk Bapak Budi dibacakan kasusnya dan juga penanganannya bagaimana. Ya. Ini ceritanya, aku sedang bermain di luar tanpa memakai sandal. Lalu ia masuk ke dalam rumah dengan kaki yang kotor dan lantai. Apa yang harus dilakukan Bu Lili? Nah, pertama, Agus disuruh membersihkan lantai yang kotor. Agus tidak boleh lagi jika ingin bermain keluar. Nah, kira-kira untuk Ibu Sukma dan Bu Ani, tindakan dari Bapak Budi tadi kira-kira benar atau tidak? Sudah tepat atau belum? Nah, kemudian selanjutnya kita tonton filmnya Ibu Lili lagi ya. Ibu juga cemas, Pak, karena Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga, Bu. Dari film tadi apa Bapak Budi isinya? Pendidikan orang tua kepada anak remaja terkait bagaimana menjalankan tanggung jawab. Ini tanggung jawab karena usianya remaja nggih. Karena usianya sudah remaja, maka anak tadi sudah diberikan kebebasan untuk memutuskan dari renungannya sendiri kira-kira konsekuensi apa yang harus saya terima ketika saya melakukan kesalahan. Oke, baik, kita lanjut ya. Materi selanjutnya yaitu cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Jadi usia remaja sudah bisa diajak berbicara, negosiasi, membuat perjanjian gitu, itu untuk usia remaja. Yang pertama masih sama dengan yang lainnya, yaitu menjelaskan akibat dari perilaku buruk yang dilakukan anak. Jadi tetap dijelaskan ya, walaupun dia sudah remaja, walaupun sebenarnya dia sudah mengerti apa akibat buruknya, tapi tetap harus dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Jadi ketika membuat peraturan, kita sudah bisa meminta pendapat terhadap anak. Atau bahkan ketika anak mau sekolah di mana, kita juga bisa meminta pendapat dari anak, maunya sekolah di mana, SMP di mana, SMA di mana. Begitu pula untuk menentukan aturan. Nah, ketika menentukan aturan, kita juga harus menyepakati dengan anak. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab, gitu ya. Jadi anak intinya diberi kepercayaan atau diberi kepercayaan, tapi disertai tanggung jawab. Tanggung jawabnya bagaimana? Ketika anaknya tidak sesuai dengan kepercayaan yang orang tua berikan tadi, maka konsekuensinya apa? Itu sudah ada perjanjian di awal ketika orang tua memberi kepercayaan. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya, paham semua Bu. Paham semua. Nah, mungkin Pak Budi atau Bu Sukma atau Ibu Ani, dari sini apa yang bisa kita petik dari pelajaran hari ini? Menjadi orang tua yang lebih baik terkait mendidik anak mulai dari umur 2 sampai 8 tahun dan juga remaja. Oke, jadi intinya kita berusaha menjadi orang tua yang lebih baik, memuji anak, memahami perilaku buruk anak, kemudian bagaimana solusinya ketika perilaku buruk anak tadi timbul di tengah-tengah keluarga. Kemudian Bapak Ibu, nah ini saya beri brosur tentang materi hari ini. Mungkin Bapak Budi bisa minta tolong dibacakan kesimpulan atau poin-poin penting dari materi ini. Orang tua bisa ajak untuk anak berbicara dengan nada suara yang normal. Terus ketika saat anak merebut mainan, rebutan mainan, orang tua. Baik, terima kasih Bapak Budi. Nah, intinya begini kesimpulan dari pertemuan hari ini. Intinya saya mengingatkan bahwa sebagai orang tua itu tidak mudah ya Bapak Ibu. Sehingga ketika mendidik, ketika memberi hukuman pada anak, usahakan kita tidak menggunakan emosi. Usahakan kita menggunakan kepala yang dingin. Kenapa? Karena agar tercegah ya, biar tidak menimbulkan kekerasan terhadap anak. Itu saja mungkin yang bisa saya ingatkan dari sini Bapak Ibu. Untuk bulan depan pertemuan di rumah Sinten ya, Bu Sukma mawon, ya boleh di Bu Sukma ya. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Dan jangan lupa bulan depan dibawa alat tulisnya, dibawa buku pintarnya, kemudian brosurnya yang tadi saya berikan juga dibawa depan. Itu sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Budi jamuannya di rumahnya. Matur nuwun.
Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.